Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman sekalian di ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat, semangatnya tidak pernah berkurang sehingga makin luar biasa. Pada kesempatan yang baik ini, teman-teman sekalian, kita akan bahas tentang keterampilan pokok ya yang harus dimiliki supaya konseling KB bisa berlangsung dengan baik ya. Tetapi sebelumnya, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan ucapan selamat datang terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian yang telah hadir singgah di ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman sekalian yang telah mensubscribe ruangan ini sehingga ke depan akan menjadi lebih semarak, lebih semangat dan bermanfaat untuk membahas hal-hal keren lainnya. Oke teman-teman sekalian, pada pembahasan ini kita akan awali dari pengertian konseling KB. Teman-teman sekalian, pernah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa konseling KB pada dasarnya adalah pertukaran informasi ya teman-teman sekalian ya, pertukaran informasi. Jadi ada dua arah informasi ya, baik dari petugas konseling maupun dari sasaran konseling. Dalam hal ini adalah PUS atau pasangan usia subur dan peserta KB. Jadi saling bertukar, kemudian berlangsung dalam interaksi yang positif, dalam wawancara yang positif, dalam percakapan yang positif, yang baik, saling menyemangati, saling mendukung ya teman-teman sekalian ya. Tidak ada kalimat pertanyaan atau pernyataan yang dapat menyakiti atau membuat salah satu pihak tidak nyaman ya. Ini adalah dalam proses konseling. Kemudian yang ketiga, konseling KB secara umum itu dimaksudkan untuk membantu klien mengambil keputusan ber-KB ya, sesuai dengan kondisi medik dan keinginannya. Inilah pengertian konseling KB teman-teman sekalian. Supaya konseling KB bisa berlangsung dengan baik, maka petugas konseling atau sering disebut konselor ya teman sekalian, dalam program Bangga Kencana, konselor KB biasanya adalah petugas KB, bidan, dokter, kader KB, kader posyandu, atau kader institusi masyarakat yang ada di pedesaan atau perkotaannya. Itulah adalah petugas konseling atau biasa disebut konselor, dan sasarannya adalah PUS peserta KB atau PUS calon peserta KB. Oke teman sekalian ya, itu adalah pengertian konseling KB teman sekalian. Keterampilan apa yang harus dimiliki dalam konseling KB? Nah, inilah yang disebut dengan micro skill teman-teman ya. Micro skill adalah keterampilan subordinat dari konseling ya, atau keterampilan bagian-bagian keterampilan yang harus dimiliki, harus diasah supaya konseling KB bisa berlangsung dengan baik. Yang pertama dan mendasar adalah observasi dan memantapkan hubungan baik. Ini teman-teman sekalian ya. Jadi kemampuan kita mengobservasi klien, mengobservasi peserta KB, dan memantapkan hubungan baik adalah keterampilan paling bawah, paling dasar ya, paling pokok dalam konseling KB. Kemudian berikutnya adalah keterampilan mendengar aktif dan bertanya efektif, serta yang ketiga adalah membantu klien mengambil keputusan. Ini adalah 3 keterampilan pokok ya teman sekalian sebagai bagian dari konseling KB dan harus dikuasai oleh petugas KB atau petugas konseling KB. Oke teman sekalian ya, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah observasi dan memantapkan hubungan baik. Teman-teman sekalian, kegiatan memantapkan hubungan baik pada prinsipnya adalah supaya klien menjadi merasa nyaman ya, klien merasa tidak canggung, tidak sungkan, dan merasa terbuka ya, bisa terbuka dengan petugas konseling. Maka perlu dilakukan upaya memantapkan hubungan baik ya, supaya ada kedekatan, keakraban ya antara petugas konseling dengan sasaran konseling, yaitu peserta KB. Teman sekalian, kemudian yang observasi adalah dimaksudkan supaya konselor atau petugas konseling bisa mendapatkan informasi yang akurat ya, informasi, data, atau keterangan yang akurat dari klien KB. Nah ini maka dilakukan observasi, baik observasi verbal melalui pertanyaan maupun observasi melalui pengamatan. Oke teman-teman sekalian, pada observasi dan memantapkan hubungan baik ini, maka yang harus dilakukan adalah kita yang utama adalah coba menyapa
klien, memberi salam dengan ramah ya, dengan ramah. Kemudian tanyakan sesaat teman sekalian. Jangan langsung ke masalah pokok ke KB atau program bank rencana, tapi sempatkan menanya-nanya atau menyapa-nyapa hal-hal di luar program sesaat saja. Mungkin selamanya 1 menit itu sudah lama sekali ya. Kita tanyakan mungkin sedang apa, siapa di rumah, misalnya sudah masak atau belum, kemudian anak yang terbesar sekolah di mana dan sebagainya. Itu bisa kita tanyakan berakrab-akrab ya, supaya nanti ada kedekatan. Jadi nanti hubungannya akan menjadi semakin baik. Kemudian memberikan perhatian. Nah, ini menyapa itu salah satu bagian dari memberi perhatian. Kemudian ketika kita melakukan kontak ya, kontak mata, kita gunakan kontak mata atau tatapan yang sesuai ya dengan budaya ya, tatapan yang sopan, ramah ya, itu kan kelihatan dari sinar sorot mata kita. Kemudian menyimak ucapan klien, efek kualitas suara, intonasi, itu kita simak dengan sebaik-baiknya supaya klien merasa diperhatikan. Itu adalah keterampilan pokok yang pertama, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah mendengar aktif dan bertanya efektif. Teman-teman sekalian, kenapa konselor perlu keterampilan mendengar aktif dan bertanya efektif? Tujuannya adalah supaya pertukaran informasi bisa ditangkap atau bisa berlangsung secara baik, dan konselor atau kita atau petugas KB bisa mendapatkan informasi yang akurat dari klien, dari kita tidak salah paham, tidak salah persepsi ya, tidak salah dengar dari apa yang disampaikan oleh klien atau oleh calon peserta KB atau peserta KB. Nah, itu adalah keterampilan yang kedua yang dimiliki. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, kita perhatikan supaya kita berasahkan keterampilan mendengar dan bertanya. Yang pertama adalah menggunakan refleksi isi. Ini disebut paraphrasing ya, teman sekalian ya. Paraphrasing ini adalah ketika konselor berupaya mengulang isi pembicaraan untuk memastikan apakah pesan yang ditangkap itu sesuai nggak dengan yang disampaikan oleh klien itu. Jadi kita mengulang pernyataannya untuk menanyakan apakah benar atau tidak. Itu. Kemudian yang adalah refleksi perasaan. Teman sekalian, sebagai konselor kita sesekali harus memberikan refleksi, memberikan tanggapan yang bersifat perasaan ya, seperti ya contohnya saja misalnya ya, waduh capek ya, atau waduh kasihan, sakit dong kalau begitu dan sebagainya. Itu adalah supaya ada empati dari konselor. Kemudian merangkum serta menggunakan pertanyaan terbuka tertutup. Nah, ini keterampilan ini yang harus dimiliki supaya jawabannya bisa sesuai dengan yang dibutuhkan kita, karena nanti kita akan membantu klien mengambil keputusan ya, teman-teman sekalian ya. Kemudian keterampilan yang ketiga, teman sekalian, adalah untuk klien mengambil keputusan ya, teman-teman sekalian ya. Jadi ini inti dari konseling adalah membantu klien atau membantu calon peserta KB atau peserta KB dalam mengambil keputusan ber-KB. Ini adalah inti, ending, atau ini kok tulisannya membantu, M-nya 2 tapi hanya salah ketik, teman sekalian ya. Jadi ini adalah ending atau pokok tujuan utama dari konseling KB, supaya klien terbantu untuk mengambil keputusan. Mengambil itu artinya adalah dia membuat keputusan itu ya, bukan mengambil dari mana, dari belakang, mengambil dari lemari, bukan, tapi mengambil keputusan ber-KB. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita bisa sebut bahwa keputusan ber-KB atau tidak, atau kontrasepsi atau yang akan dipilih oleh klien KB, oleh akseptor, adalah keputusan push itu sendiri ya, keputusan klien ya. Jadi kita sifatnya hanya membantu. Kemudian supaya bantuan bisa diberikan dengan baik, teman sekalian, maka di konsep atau di teori konseling KB ada formula 4K ketika kita membantu mengambil keputusan ya. Jadi membantu mengambil keputusan itu ada prosesnya, teman-teman sekalian ya. Ada 4K, yaitu yang pertama adalah kondisi. Jadi kita kenali kondisinya, dan klien atau peserta KB itu kita bantu mengenali kondisi dirinya ya, kondisi mediknya, kondisi kesehatannya, kondisi mungkin pengalaman menggunakan kontrasepsi dan sebagainya. Kemudian setelah kita ketahui kondisi klien ya, teman sekalian, dan klien sudah mengetahui paham dengan kondisi dirinya,
maka kita akan bantu menyampaikan kemungkinan kontrasepsi apa itu yang bisa dipakai oleh klien KB ya. Jadi kita akan membantu memberi petunjuk kalau kondisinya seperti klien seperti ibu misalnya seperti ini, maka kemungkinan kontrasepsi yang dipakai adalah ABC misalnya begitu ya. Nah, setelah teridentifikasi kemungkinan kontrasepsi ABC itu, maka masing-masing kontrasepsi yang mungkin dipakai itu kita coba jelaskan kepada klien kira-kira konsekuensinya apa lah. Ini kita bantu ya. Kita bantu supaya klien atau calon peserta KB atau mungkin sudah ber-KB juga ya, kita akan bantu konsekuensi masing-masing kontrasepsi yang sesuai saja. Jadi misalnya ada 7 kontrasepsi modern, kita mungkin kalau mereka hanya mungkin 2 kontrasepsi, maka kita akan membantu menjelaskan konsekuensinya hanya di 2 kontrasepsi itu. Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan. Teman sekalian, kita yakinkan kembali kepada klien tentang keputusan yang sudah dibuat, dan kita akan membantu menjelaskan keputusan itu ya, bagaimana melaksanakan, bagaimana jadi kita akan memberikan rujukan ya, dan kalau misalnya sudah nanti mendapatkan layanan itu nanti apa yang harus dilakukan oleh klien juga kita sampaikan. Oke teman-teman sekalian ya, itu adalah keterampilan mikro dalam konseling KB. Nanti di kesempatan yang lain mungkin kita akan bahas secara khusus bagaimana kita membantu klien mengambil keputusan ya dengan formula 4K itu tadi ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sekali telah setia di Ruang Bambang WI ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di pembahasan yang lebih keren lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.